Bayangin dunia bisnis itu seperti kapal bajak laut yang mau cari harta karun. Tapi, lucunya, sebagian besar bajak lautnya justru sibuk berdebat soal peta, tanpa pernah belajar cara ngendarain kapalnya. Mereka tahu teori ombak, hafal koordinat bintang, tapi nggak tahu cara menenangkan kru yang panik saat badai datang. Nah, persis kayak itulah banyak pengusaha muda zaman sekarang. Hafal teori ekonomi mikro, ngerti analisa SWOT, tapi begitu dagangan sepi 2 minggu langsung ngilang dari radar. Kita nggak bisa bohong, dunia usaha itu keras. Tapi yang bikin bertahan bukan cuma modal gede atau ilmu kampus. Ada 2 bahan bakar yang nggak pernah masuk kurikulum kuliah, tapi justru jadi penentu nasib, semangat, dan rasa syukur. 2 hal yang kelihatannya sepele, tapi daya dorongnya bisa lebih kuat dari investor manapun. Kita semua pernah ngerasain titik jenuh. Yang bangun pagi rasanya berat. Yang buka toko kayak nggak ada greget. Yang udah promosi, tapi orderan tetap adem kayak kulkas kosong. Di saat seperti itu, semangat dan syukur itu bukan cuma motivasi murahan, tapi justru jadi alat navigasi paling penting supaya kapal bisnis kita nggak karam di tengah badai hidup. Channel ini, Darbe Nusantara, bukan sekadar tempat buat nyari tips bisnis cepat kaya. Kita bukan channel yang ngasih harapan palsu sambil jualan mimpi lewat kata-kata manis. Kita tempat ngopi digital buat para pebisnis waras yang sadar. Sukses itu butuh mental yang kuat, bukan cuman viral. Jadi, terima kasih buat kalian semua para subscriber Darbe Nusantara yang udah dukung terus perjalanan kita. Kalian tuh ibarat arang bakar di bawah bara sate. Nggak kelihatan tapi penting banget. Topik kali ini bakal jadi bahan bakar baru buat kalian semua yang lagi di persimpangan. Yang merasa stuck, yang ngerasa bisnis kayaknya jalan di tempat. Judulnya, Spirit dan Syukur, 2 bahan bakar bisnis yang nggak pernah diajarin di kampus. Ini bukan sekadar motivasi kosong, tapi pencerahan spiritual bisnis yang bakal ngerubah cara kalian lihat masalah, peluang, dan diri sendiri. Kita semua diajarin cara menghitung modal, bikin proposal, presentasi depan investor, tapi nggak pernah diajarin cara menerima kegagalan dengan kepala tegak. Kita tahu cara baca laporan keuangan, tapi nggak diajarin cara tetap tersenyum walau saldo minus. Kita dibekali teknik marketing, tapi nggak pernah diajarin makna bersyukur ketika omset belum naik. Padahal 2 hal itu, semangat dan syukur, adalah kode rahasia dari para leluhur kita. Kode hidup yang kalau dipahami dan dipakai benar-benar, bisa bikin bisnis kecil jadi besar, bisnis rumahan jadi kerajaan. Seperti kata orang tua zaman dulu, rezeki itu bukan hanya soal uang yang masuk, tapi juga hati yang tetap lapang walau belum ada yang datang. Dan dari situ kita mulai bahas, kenapa semangat dan syukur itu bukan cuma pelengkap, tapi bahan bakar utama. Bukan sekadar teori, tapi jalan hidup para pengusaha sejati. Siapin telinga, buka hati, dan biarkan episode kali ini merubah cara kalian ngelihat dunia usaha. Karena disinilah, di Darbe Nusantara, kita nggak cuma belajar cari cuan, tapi juga cara bertumbuh dan berkembang. Bersama, kita lebih sangat bisa. Coba kita tarik mundur sebentar. Kalau ditanya, apa sih yang bikin banyak bisnis rontok di tengah jalan? Jawabannya pasti muter-muter di seputar ini. Nggak ada modal, saingan makin banyak, pasar berubah, atau strategi pemasaran kurang jitu. Dan iya, itu semua benar. Tapi itu cuma permukaan. Di balik semua itu, ada yang lebih dalam, lebih personal, dan sering nggak kelihatan, yaitu mental yang gampang rapuh, semangat yang cepat redup, dan hati yang lupa bersyukur waktu hasilnya belum sesuai ekspektasi. Kita hidup di zaman kecepatan. Semua orang pengennya serba instan. Bisnis baru jalan seminggu, udah ditanyain, kok belum viral? Bikin produk belum 3 bulan, udah nanya, kapan balik modal? Padahal, dalam dunia nyata, gak ada satupun bisnis sehat yang lahir dari ketergesaan. Tapi, media sosial, influencer palsu, dan budaya flexing ngebentuk ilusi bahwa kalau kita belum kaya sebelum usia 30, berarti kita gagal. Data dari Kementerian Koperasi dan UKM pernah bilang, sebagian besar UMKM gagal di 2 tahun pertama. Tapi kalau ditelisik lebih dalam, banyak yang tumbang, bukan karena nggak punya produk bagus atau ide yang brilian,
Tapi karena pemiliknya udah keburu mental breakdown, jenuh, capek, ngerasa nggak dihargai. Dan disinilah letak masalah sesungguhnya. Kalau ditarik ke ranah historis, para saudagar Nusantara zaman dulu itu bukan cuma pedagang biasa. Mereka pebisnis spiritual. Bukan dalam arti mistik ya, tapi dalam makna yang sangat dalam. Mereka sadar bahwa bisnis bukan hanya urusan jual-beli, tapi juga laku hidup. Di Jawa, ada istilah ngelmu kasampurnan urip, yang artinya ilmu untuk menyempurnakan hidup. Dan itu mencakup dua hal, semangat untuk terus bergerak, dan syukur atas apapun hasilnya. Lalu, mari kita bawa ke konteks hari ini. Di tengah inflasi yang nggak ada remnya, harga bahan pokok naik turun kayak roller coaster, dan kebijakan pemerintah yang kadang kayak petak umpet, susah ditebak dan suka muncul dadakan. Wajar kalau banyak pengusaha jadi gampang stres. Belum lagi tren global, seperti resesi yang menghantui, perubahan iklim yang bikin rantai pasok acak-acakan, sampai perang dagang antar negara yang efeknya bisa sampai ke warung kelontong di pojok desa. CNBC Indonesia sempat melaporkan bahwa selama pandemi, sekitar 70% pelaku UMKM mengalami penurunan pendapatan yang signifikan. Tapi menariknya, yang bertahan bukan yang punya teknologi tercanggih atau modal terbesar, tapi yang punya mental paling kuat, yang tahu cara berdamai dengan keadaan, yang tahu cara bersyukur ketika omzet turun, dan tetap bangkit saat pelanggan cuma 2 orang dalam sehari. Jadi mari kita jujur, kampus, buku bisnis, bahkan seminar digital yang sering kalian ikutin, nggak pernah ngajarin kita satu hal penting. Bagaimana menjaga semangat ketika kenyataan nggak sesuai rencana. Nggak ada kelas khusus yang ngajarin cara bersyukur waktu usaha kita cuma jalan di tempat. Padahal ini justru titik krusialnya. Semangat tanpa syukur bisa bikin kita serakah, terlalu ambisius, sampai kehilangan arah. Tapi syukur tanpa semangat bisa bikin kita pasrah, stagnan, dan akhirnya nggak kemana-mana. Dua-duanya harus imbang. Kayak pedal gas dan rem di mobil. Kalau cuma injak gas terus tanpa tahu kapan harus rem, kita nabrak. Tapi kalau cuma ngerem mulu, ya nggak akan sampai mana-mana. Dan yang lebih gawat lagi, banyak pengusaha muda salah kaprah soal motivasi. Mereka pikir motivasi itu harus selalu datang dari luar. Harus nonton video viral, harus dengerin podcast inspiratif, atau harus diajak nongkrong sama mentor. Padahal motivasi terbaik datang dari dalam. Dari cara kita melihat dunia, membaca realitas, dan menerima bahwa nggak semua hal harus langsung jadi emas. Kita juga punya masalah lain. Budaya membandingkan. Setiap kali scroll Instagram, kita lihat teman seangkatan udah buka cabang, udah punya karyawan, udah jalan-jalan ke luar negeri. Terus kita panik. Padahal yang kita lihat itu hasil akhir, bukan proses berdarah-darah di balik layar. Kita lupa bahwa jalan setiap orang beda. Dan dalam bisnis, yang paling penting bukan siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling konsisten. Bahkan di lapangan, banyak UMKM yang kelihatan sukses di luar, ternyata di dalamnya retak. Ada yang utangnya nunggak, ada yang nggak bisa tidur tiap malam mikirin gaji karyawan, ada yang senyum pas live TikTok, tapi nangis pas nutup toko. Karena semangat dan syukur itu bukan sekadar jargon, tapi mentalitas yang harus diasah setiap hari. Tanpa itu, bisnis apapun, bahkan yang paling menjanjikan sekalipun, akan terasa hampa. Nah, disinilah kita perlu revolusi mindset. Kita perlu kembalikan ajaran-ajaran kuno yang dulu jadi fondasi para saudagar Nusantara. Ajaran tentang tanggap ing sasmita, kepekaan membaca tanda-tanda semesta, ajaran tentang sumeleh, yaitu pasrah bukan berarti menyerah, tapi tenang dalam perjuangan. Dan yang paling penting, narimo ing pandum, menerima jatah rezeki dengan penuh rasa cukup, tanpa kehilangan semangat untuk terus tumbuh. Karena pada akhirnya, bisnis itu bukan soal siapa yang paling pintar bikin proposal, tapi siapa yang paling tahan di tempa badai, dan tetap bisa tersenyum sambil bilang, Alhamdulillah, masih dikasih napas buat berjuang lagi. Sekarang, kita berhenti sebentar. Tarik napas, buang pelan-pelan, karena ini bagian paling penting. Bagian dimana kita nggak cuma ngomongin teori, tapi langsung turun ke lapangan. Kita akan bahas
Gimana caranya bikin spirit dan syukur itu bukan cuma kata-kata indah di caption Instagram, tapi beneran jadi bahan bakar paling kuat buat ngejalanin bisnis. Terutama buat kalian yang masih di fase merintis, atau malah baru nyoba belajar dagang dari nol. Kita mulai dari spirit, alias semangat. Tapi bukan semangat yang meledak-ledak doang pas awal, terus ambiar seminggu kemudian. Bukan juga semangat karena lihat orang lain sukses, terus kita ikut-ikutan tanpa tahu ujungnya kemana. Spirit yang kita omongin di sini adalah semangat yang sadar arah, yang ngerti tujuan, yang tahu kenapa kita harus bangun pagi-pagi buat ngejar pasar, kenapa kita harus tahan ngantuk buat jawab chat pelanggan, dan kenapa kita harus tetap senyum walau baru aja ditolak pembeli 5 kali berturut-turut. Biar lebih konkret, kita langsung bahas langkah-langkahnya. Langkah pertama, punya tujuan yang lebih dalam dari sekadar uang. Kita nggak naif ya. Uang itu penting, sangat penting. Tapi kalau satu-satunya motivasi kalian cuma angka di rekening, percayalah, di tengah jalan, kalian akan kehilangan arah. Karena uang itu datang dan pergi. Tapi makna, nilai, dan legacy, itu yang bikin kalian bertahan. Coba tanyain diri sendiri, bisnis kalian ini buat apa? Cuman buat hidup mewah? Atau buat bantu keluarga, buka lapangan kerja, atau jadi jembatan rejeki buat orang lain? Tujuan kayak gitu yang akan jadi bensin super saat kalian kehabisan tenaga. Langkah kedua, bangun rutinitas mental yang ngasih energi. Setiap pagi sebelum ngapa-ngapain, coba tulis 3 hal kecil yang kalian syukuri. Iya, sekecil apapun. Misal, hari ini cuaca cerah, kopi pagi nggak gosong, pelanggan semalam bayar lunas. Kebiasaan ini bukan buat gaya-gayaan, tapi buat ngelatih otak kalian, buat fokus ke apa yang ada, bukan apa yang hilang. Terus, sisipkan waktu khusus buat mikir strategis. Jangan terus-terusan sibuk operasional. Minimal 1 jam seminggu, duduk, buka catatan, evaluasi. Tanya, apa yang udah jalan? Apa yang harus dibenerin? Jangan tunggu bisnis meledak baru mikir arah. Kebanyakan UMKM jatuh bukan karena gagal, tapi karena nggak sempat mikir. Langkah ketiga, pakai teknologi sebagai alat memperkuat mental, bukan menguras energi. Contohnya, kalian bisa manfaatin fitur AI buat otomatisasi. Sekarang udah banyak platform yang bisa bantu kalian bikin konten, kelola stok, bahkan jawab pertanyaan pelanggan secara otomatis. Misalnya, pakai AI chatbot buat jawab pertanyaan umum, atau pakai aplikasi pembukuan digital yang bisa kasih laporan keuangan mingguan tanpa kalian perlu jadi akuntan dadakan. Hemat waktu, hemat tenaga, hemat stres. Tapi ingat, jangan sampai teknologi bikin kita jadi robot. Yang penting itu keseimbangan. Manfaatkan teknologi untuk hal-hal yang repetitif, dan simpan energi kalian buat hal-hal yang butuh sentuhan manusia. Pelayanan pelanggan, pengambilan keputusan, dan menjaga relasi. Langkah keempat, ubah tekanan jadi peluang. Ini rahasia para pengusaha hebat. Setiap krisis mereka langsung tanya, apa yang bisa gue jual dari kekacauan ini? Waktu pandemi datang, orang-orang panik. Tapi sebagian justru nemu peluang emas. Yang tadinya jualan di pasar tradisional, langsung belajar buka toko online. Yang tadinya cuma jual ayam kiloan, sekarang bisa jual ayam potong vakum pack lengkap dengan branding halal. Nah, ini juga kesempatan buat kaitkan dengan unit bisnis Darbe. Misalnya, PT Darbe Jaya Abadi yang fokus di pemotongan dan perdagangan ayam, bisa jadi inspirasi luar biasa. Mereka nggak cuma jualan ayam hidup, tapi berani masuk ke lini pemotongan bersih dan distribusi terstandar. Kenapa ini penting? Karena masyarakat makin sadar soal keamanan dan kualitas makanan. Dan ini jadi celah buat masuk ke pasar retail modern, bahkan ekspor. Atau lihat PT Darbe Kelana Makmur, mereka fokus di ikan segar dan frozen untuk ekspor. Di saat banyak nelayan bingung jual hasil lautnya, mereka justru hadir sebagai jembatan nilai. Artinya, kalau kalian bisa baca pola pasar, kalian bukan cuma bertahan, tapi tumbuh. Langkah kelima, atur ulang hubungan kalian sama hasil akhir. Kadang, kita terlalu terobsesi sama angka. Padahal, dalam bisnis, ada hal-hal yang nggak bisa diukur pakai Excel. Seperti kepercayaan pelanggan,
konsistensi pelayanan, atau reputasi. Semua itu bisa jadi aset jangka panjang. Jadi, jangan cuma ngitung profit hari ini. Tapi lihat, berapa orang yang percaya sama brand kalian? Berapa pelanggan yang balik lagi? Berapa karyawan yang loyal? Kita perlu belajar dari pepatah leluhur. Rejeki iku ora mung perkara gaji. Rejeki itu soal keberkahan, kebermanfaatan, dan kelapangan hati. Dan ini cuma bisa dirasain kalau kalian ngerti makna syukur yang sebenarnya. Langkah ke-6. Jangan tunggu besar untuk mulai profesional. Banyak UMKM yang ngerasa, entar aja rapiin sistemnya. Nunggu gede dulu. Salah besar. Justru dari kecil kalian harus udah mulai rapi. Catat transaksi. Pisahin uang pribadi dan bisnis. Buat SOP walau tim kalian baru 2 orang. Pakai sistem meski sederhana. Karena ini yang bikin kalian siap naik kelas. Bukan hanya secara omzet, tapi secara mentalitas. Dan kalau kalian butuh sistem digital buat bantu UMKM lebih tertata, bisa banget manfaatin Darbeling dari PT Risna Darbeling. Platform ini dibikin khusus untuk bantu UMKM lokal go digital, dari pencatatan, transaksi, sampai promosi. Karena kita sadar, masa depan UMKM bukan cuma di etalase pasar, tapi juga di layar HP konsumen. Langkah ke-7, latihan. Iya, latihan mental. Banyak orang mikir kalau bisnis itu cuma soal skill teknis. Padahal, mental juga bisa dan harus dilatih. Caranya? Salah satunya lewat resistensi mikro. Misal, puasa media sosial seminggu buat fokus kerja. Atau, sengaja jualan di tempat yang sepi dulu buat melatih komunikasi. Atau, ikut program pelatihan bisnis tapi pilih yang paling banyak tantangannya. Tujuannya bukan buat gaya, tapi buat ngelatih mental tahan banting. Dan ingat, kalian gak sendiri. Kalian bagian dari ekosistem. Bisa gabung ke Koin Darbe, yaitu Koperasi Inti Nusantara Darbe, buat dapat akses pembiayaan, pelatihan, dan networking. Koperasi ini hadir buat bantu UMKM gak cuma bertahan, tapi berkembang. Karena di zaman kayak gini, sendirian itu berat. Tapi bareng-bareng, peluangnya jadi gak terbatas. Langkah terakhir, perluas jaringan, tapi jangan asal koneksi. Bangun relasi dengan orang yang bisa saling menguatkan, bukan saling membandingkan. Ikut komunitas, hadir di event, bangun kolaborasi. Tapi, tetap jaga nilai. Jangan sampai demi networking, kita ngorbanin prinsip. Karena prinsip itu pondasi, dan bisnis yang dibangun di atas pondasi yang lemah, gampang runtuh saat angin gede datang. Jadi simpulannya, spirit dan syukur bukan cuma filosofi kosong. Tapi bisa banget dijadiin sistem kerja. Bisa diturunkan ke dalam strategi operasional. Bisa dilatih, dibiasakan, bahkan dijadikan budaya tim. Kuncinya, jangan tunggu semangat datang sendiri. Ciptakan. Jangan tunggu bersyukur waktu berhasil. Mulai dari sekarang, bahkan dari kegagalan kecil sekalipun. Kalau kalian bisa melakukan ini dengan konsisten, satu hal yang pasti, kalian bukan cuma akan bertahan di dunia bisnis, tapi kalian akan tumbuh jadi pemimpin yang bisa membawa bisnis, tim, dan diri kalian sendiri ke level yang lebih tinggi. Dan disitulah kemenangan sesungguhnya. Nah, sekarang, sebelum kita pamit dari obrolan penuh semangat ini, izinkan kami lempar satu pertanyaan, tajam yang nggak usah dijawab buru-buru, tapi tolong direnungkan baik-baik. Kapan terakhir kali kalian bangun pagi dan ngerasa sungguh-sungguh bersyukur karena masih diberi kesempatan buat ngubah hidup lewat usaha sendiri? Bukan syukur karena cuan besar, bukan karena dapat transferan dadakan, tapi syukur karena kalian masih dikasih waktu buat terus coba, terus belajar, dan terus bertumbuh. Itu bahan bakar yang sering dilupain. Padahal tanpa itu, semua rencana bisnis bakal mandek kayak motor kehabisan bensin di tanjakan tajam. Makanya, sekarang juga, buka catatan kalian, dan tulis satu langkah konkret yang akan kalian lakuin hari ini. Bukan besok, bukan minggu depan, tapi hari ini. Sekecil apapun. Entah itu belajar bikin konten jualan, ngecek stok dagangan, atau sekadar ngucapin makasih ke tim kecil kalian yang udah bantu jalanin usaha selama ini. Karena dalam dunia bisnis, yang membedakan antara orang sukses dan yang terus-terusan stuck, bukan bakat, tapi aksi. Yang satu bergerak,
yang satu nunggu momen sempurna yang nggak pernah datang. Dan kalau kalian masih mikir, tapi usaha gue biasa aja, siapa yang mau dukung? Ingat wejangan lama dari leluhur kita, yang katanya, besi tajam itu ditempa dengan api, bukan disimpan di rak pajangan. Artinya, mental pebisnis itu dibentuk dari jatuh bangun, dari rasa syukur dan semangat yang nggak putus meski keadaan kayaknya nggak berpihak. Jadi sekarang, pertanyaannya, dari semua strategi dan wejangan tadi, mana yang paling kena di hati kalian? Mana yang paling pengen langsung kalian praktekkan? Tulis di kolom komentar. Karena komentar kalian bukan cuma jadi catatan pribadi, tapi bisa jadi inspirasi buat pejuang bisnis lain yang lagi cari secercah cahaya dalam dunia usaha yang keras ini. Dan kalau kalian ngerasa konten kayak gini, harus terus ada, terus tumbuh, terus bisa bantu UMKM dan pebisnis pemula di seluruh Nusantara. Bantu kami dengan satu tindakan kecil, tapi bermakna besar. Like videonya, share ke grup WA atau komunitas kalian, dan pastikan kalian udah subscribe ke channel ini. Karena channel Darbe Nusantara bukan cuma tentang bicara bisnis, tapi tentang menyalakan semangat dan rasa syukur yang bikin kita bertahan dan menang dalam dunia usaha yang nggak pernah ramah. Bersama kita lebih sangat bisa. Jadi sekarang, mari kita tarik nafas dalam, lalu hembuskan perlahan. Karena apa yang barusan kita bahas bukan cuma soal bisnis, tapi tentang cara hidup. Dari tadi, kita udah muter-muter di satu simpulan sederhana tapi dalam banget, bahwa dalam dunia usaha, dua bahan bakar paling underrated, tapi paling powerful itu bukan modal gede atau gelar panjang di belakang nama, tapi spirit dan syukur. Spirit itu nyalanya. Api kecil yang terus menyala walau diterpa badai, yang bikin kita tetap berdiri waktu semua orang udah nyerah. Dan syukur, itu fondasi yang bikin kita nggak gampang iri, nggak gampang serakah, tapi tetap lapar buat tumbuh. Tanpa keduanya, bisnis secanggih apapun bakal rapuh. Tapi dengan keduanya, bahkan dari gerobak kaki 5 pun, kita bisa lahirkan kerajaan usaha yang bikin dunia melirik. Ingat baik-baik wejangan ini. Jalan ke puncak gunung memang terjal, tapi yang sampai ke atas, cuman yang nggak berhenti melangkah. Spirit itu langkahnya, syukur itu alas kakinya. Jadi, buat kalian yang lagi jatuh, lagi bingung, atau lagi nyari arah, kembalilah kedua hal ini, dan mulai lagi dari sana. Sesederhana itu. Kalau kalian merasa video ini memantik sesuatu dalam hati, jangan pendam sendiri. Bagikan, sebar ke sahabat, tim, atau bahkan kompetitor kalian. Karena kalau satu bisnis naik level, yang lain juga ikut terdorong. Dan kalau kalian baru pertama mampir ke sini, klik tombol subscribe sekarang juga. Karena Darbe Nusantara bukan cuman channel. Ini gerakan. Gerakan untuk bikin UMKM naik kelas, bukan karena modal, tapi karena mindset yang benar. Darbe Nusantara. Mari bertumbuh dan berkembang bersama. Bersama kita lebih sangat bisa. Sampai ketemu di video berikutnya. Dan sampai saat itu, jangan lupa terus nyalain spirit. Dan peluk rasa syukur itu erat-erat. Jangan kasih kendor.